Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, beserta seluruh tamu-tamu dari luar Aceh yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah ofisial di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Malik Yaumiddin, Allah Raja di hari pembalasan. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi Nabiullah wa Rasulullah, yang ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang, minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa,
dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Saya mohon maaf kepada seluruh jamaah dan pendengar di mana saja berada. Sudah 2 kali pertemuan saya tidak bisa hadir berhubung ada musibah, yaitu ibunda saya tercinta telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi Hajjah Cik Rahmah binti Hasan, meninggal dunia pada hari Senin 2 Juni 2025. Jadi 2 kali pertemuan saya tidak bisa mengisinya. Ada jamaah yang bertanya kemana saya, apakah dalam keadaan kurang sehat. Saya sehat walafiat, cuma ibu yang sakit dan telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surat An-Naml mulai ayat 87. Ayat-ayat yang ada di surat An-Naml ini diturunkan oleh Allah di Makkah Al-Mukarramah, atau surat ini disebut dengan surat Makkiyah, dan ayat-ayatnya adalah ayat-ayat Makkiyah. Artinya ayat-ayat yang ada di dalam surah An-Naml ini diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita mulai dari ayat 87. Allah berfirman, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Ini Allah memanggil Rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah yang menerima Al-Quran. Yang menerima Al-Quran dan wahyu Allah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir ayat ini, wazkur ayyuhar rasul. Ingat wahai Rasul. Rasul di sini adalah ingat ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ingat ya Rasulullah, ketika tiupan sangkakala. Sangkakala yang dimaksud di sini adalah sangkakala yang as-saniyah, yang kedua. Berarti sangkakala pertama hancur seluruh alam ini, dan sangkakala yang kedua seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya hancur dan dihancurkan oleh Allah dengan sebuah suara yang sangat keras. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Lalu dengan suara yang sangat keras itu, yang sering kita dengar suara sangkakala, di kali yang kedua ini maka kagetlah, terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semuanya berteriak, illa man syaa Allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya ada hamba-hamba Allah yang hidup atau nyawanya tidak sampai melihat peristiwa ini,
tidak melihat kiamat al-kubra, kiamat yang besar. Jadi ada nanti di antara kita yang tidak melihat peristiwa yang sangat besar, yaitu kiamatul kubra, kiamat yang besar. Dan ini termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, karena dahsyatnya hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Dinampakkan berbagai macam kengerian, dajjal, iblis dan makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Seperti pada kajian kita 2 minggu yang lalu, binatang-binatang yang melata di muka bumi keluar dan dikeluarkan oleh Allah untuk berbicara dengan manusia. Di saat itu, wa kullun atauhu dakhirin, semua hadir dan datang dalam keadaan hina. Jadi wajah kita ini hadir dalam keadaan hina. Maka kita ini berdoa kepada Allah, semoga peristiwa yang dahsyat ini kita tidak melihatnya, tidak menontonnya, dan tidak menyaksikannya. Karena pada saat Allah memerintahkan al-malak al-muwakkal, malaikat yang mewakili untuk meniupkan sangkakala, malaikat Israfil, ketika diperintahkan oleh Allah, la ya'sunallah, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ila ya'sunallaha ma amarahum, para malaikat itu tidak pernah marah, tidak pernah murka, tidak pernah tidak taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, mereka itu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, wabil khusus yang sedang mendengar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Jadi situasi pada waktu itu semuanya datang dan menghadap Allah dalam keadaan wa kullun atauhu dakhirin. Dakhirin ini menyerahkan diri kepada Allah, tapi dalam bentuk yang sangat hina. Jadi kalau kita pernah dengar ada orang-orang yang menghadap Allah dengan penuh debu di wajahnya. Nah, inilah contoh-contoh orang yang difirmankan oleh Allah di dalam surah An-Nahlu, dalam surat An-Namlu ayat 87. Ayat berikutnya, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi allazi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Ini apa yang kita saksikan, ini masuk ke dalam ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat tentang alam semesta. Mungkin kalau kita pernah naik pesawat atau sering naik pesawat, orang-orang di dalam pesawat itu melihat jelas bahwa awan itu berjalan dengan sangat cepat, bahwa awan itu tidak tetap, tapi dia berjalan dengan sangat cepat. Nah, kalau kita saksikan dari bawah tentu jauh, kita bisa juga melihat bahwa awan itu berjalan, tapi sepertinya lambat sekali. Kalau kita berada di atas pesawat, kemudian melihat ke bawah, itu ada awan. Di ketinggian yang tinggi pesawatnya terbang, kita lihat bahwa awan-awan itu sedang berjalan. Yang sebenarnya, kata Allah, gunung-gunung yang kamu lihat
itu seperti menetap, dia tidak berjalan, padahal menurut Al-Quran wahia tamurru marras sahab, gunung-gunung juga berjalan seperti berjalannya awan-awan. Jadi gunung semakin hari dia semakin terus berjalan. Misalnya Gunung Grute, Gunung Kulu, Gunung Selawa, berbagai macam gunung. Jadi terus dia berjalan setiap hari, jalan, dan kita tidak merasa bahwa gunung bisa berjalan. Tetapi menurut Al-Quran, gunung-gunung ini terus berjalan setiap hari, cuma jalannya tidak secepat awan berjalan, tapi dia tetap bergerak. Kalau misalnya orang yang ahli gunung itu tahu, orang-orang yang ahli di bidang gunung itu tahu bahwa misalnya kaki gunung di sini ada pergeseran sedikit, kalau orang-orang yang pandai untuk menelitinya. Bagi yang belum pernah meneliti, jika ragu dengan ayat ini, falyatafaddal, silahkan diteliti bahwa gunung-gunung juga berjalan seperti berjalannya awan-awan yang ada di angkasa. Ayatnya, wa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung-gunung itu seperti jamidah, tetap dia di tempatnya. Wahia tamurru marras sahab, padahal gunung itu juga berjalan seperti jalannya awan-awan. Ini kalau kita naik mobil, mungkin mobilnya yang jalan, tapi ketika kita lihat seakan-akan gunung juga jalan. Jadi begitulah perumpamaannya kalau awan di angkasa, kalau gunung di darat. Untuk membuktikan bahwa awan-awan itu berjalan cepat, ketika orang berada di dalam pesawat, dia percaya dan bertakbir kepada Allah bahwa Allah Maha Agung, bahwa Allah Maha Mulia. Dan semua ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi, termasuk ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat tentang alam semesta, sunnallahillazi atqana kulla syai'in, ini semua adalah ciptaan Allah untuk menguatkan segala sesuatu. Kita sudah sering cerita tentang ayat-ayat kauniyah. Misalnya di laut, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini masuk dalam ayat-ayat kauniyah yang ada di laut. Apa yang ada di laut? Ada dua buah laut yang tidak saling melampaui airnya, yang satu asin, yang satu tawar, tapi tidak bercampur. Kita yang tidak ada ilmu sepertinya bukan, tapi orang yang sudah pernah menelitinya seperti Dr. William Hayi, seorang dosen di Colorado, mereka sangat percaya, bersama dengan kawan-kawannya meneliti apakah ayat yang ada di dalam surah Al-Furqan dan surah yang ada di surat Ar-Rahman yang menyatakan ada dua buah laut yang tidak saling melampaui, tidak bercampur airnya, antara air asin dengan air yang tawar. Mereka telah mencoba menelitinya dan menemukan bahwa itu adalah benar. Berarti mereka sangat yakin kepada Allah yang telah menurunkan ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah mereka membuat penelitian dan meneliti,
mereka berkata dan bersyahadat bahwa Allah itu benar dan Muhammad itu benar seorang nabi dan seorang rasul. Nah, jadi sekarang ditemukan misalnya di Laut Gibraltar. Nah, ini seperti apa namanya, KBIH Ustadz Iwa ini diberi nama dengan Gibraltar, nama sebuah laut di dekat kota Maroko, yang di sanalah ditemukan ada marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi orang-orang istilahnya orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmiah seperti ya Profesor Dr. William Hay ini, mereka tahu di dalam Al-Quran ada pembicaraan seperti ini, mereka mencoba untuk meneliti dan ternyata bahwa firman Allah itu benar, dan mereka langsung masuk Islam, bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi semua ini kata Allah, sun Allah allazi atqana kulla syai', semua ciptaan Allah, buatan Allah untuk meyakinkan dan menguatkan segala sesuatu. Misalnya ada orang ragu, kata Allah kalau ragu silahkan teliti, kalau kamu nggak percaya silahkan datang ke tempat yang difirmankan oleh Allah itu. Akhirnya mereka mencari dan mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya Allah maha pintar, maha teliti. Jadi khabir bisa diterjemahkan dengan pintar, cerdas, dan juga teliti. Maka bagi orang-orang yang berilmu itu harus cerdas, harus teliti, tidak ngomong apa saja yang keluar dari mulutnya, tapi disaring oleh hatinya, karena Allah maha teliti di dalam menilai hamba-hambanya. Dan kita sebagai hamba Allah, mudah-mudahan dengan etika dan akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kita bisa mengamalkannya dengan amalan yang kafah, amalan yang sempurna, yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita dan juga kepada orang lain. Kalau semua kita yakin dengan hakul yakin, apa saja yang sedang difirmankan oleh Allah, apa saja yang sedang kita baca, apa saja yang sedang kita tadabburkan, semuanya benar. Dan dengan kebenaran-kebenaran yang kita temukan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik, yang selalu hidup sejahtera, aman, damai dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ayat yang terakhir di surat 88 ini Allah menutup, innahu khabirum bima taf'alun. Innahu, dhamir mustatir kepada Allah. Kalau kita belajar di dayah-dayah dulu atau di jurusan bahasa Arab, setiap ada dhamir disuruh jelaskan ini hu mana ini. Innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya Allah maha cerdas, maha pintar, maha teliti terhadap apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi ini semua menjadi pelajaran, menjadi bahagian dari kajian kita tentang akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau ragu, silahkan teliti. Kalau ragu, silahkan datangi. Kalau ragu, silahkan mencari keyakinan-keyakinan terhadap apa saja yang telah difirmankan oleh Allah. Karena Allah sudah memulai ayatnya di surah Al-Baqarah.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada orang sebelumnya belum beriman, tapi karena setelah dia meneliti tentang kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia beriman pada Allah. Ada orang sebelumnya belum bertakwa dia kepada Allah. Setelah dia membaca, mentadabburkan Al-Quran dan meneliti ayat-ayat Al-Quran, seperti contoh kasus yang kita sampaikan tadi, seorang dosen dari Colorado, Dr. William Hayi ini dan kawan-kawannya, sebelumnya dia bukan seorang muslim, non-muslim, tapi dengan mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, dan ada terjemahannya di dalam bahasa Inggris, kemudian mereka membuat penelitian, meneliti tentang kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran, dan semua yang telah melakukan penelitian itu bersyahadat mengagungkan nama Allah dan memuliakan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima kitab suci Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya kita lihat ayat berikutnya, ayat 89. Nah, apa yang difirmankan oleh Allah di sini? Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma izin aminun. Nah, tafsirnya kalau kita lihat, man jaa yaumal qiyamati bil imani wal amalus solih falahul jannah. Nah, ini tafsir awalnya begini: siapa saja yang datang pada hari kiamat dengan membawa iman dan amal solehnya, maka dia adalah penghuni surga. Oh, mudah sekali masuk surga, memang mudah. Iman, amal soleh serta taubat, nyalebo syarat tamang syurga, munyolam donya jumat ibadat, uro akhirat asa syurga. Menggak payah orang Aceh kalau pegah jamun. Ulama-ulama Aceh dulu bersenandung, ternyata ada di dalam Al-Quran. Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, peampun desa. Dalam syurga kamu himpun, bener peampun segala desa. Nah, jadi apa yang difirmankan oleh Allah, kalau kita tafsirkan di dalam bahasa Aceh, kalau kita mengerti apa dulu ungkapan ulama-ulama kita, seakan-akan mereka bicara sangat singkat, padat, tapi itu semua dari kajian dan intisari dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi ini hebatnya ulama-ulama dahulu bicara dengan melihat Al-Quran, bicara dengan melihat hadis atau sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang nyaman sekarang sampai dengan kiamat? Siapa saja yang hadir, man jaa yaumal qiyamati bil imani wal amalus soleh, siapa saja yang datang pada hari kiamat dengan iman dan amal soleh, falahul jannah, maka dia adalah penghuni syurga. Jadi jangan khawatir, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa kaget. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha, siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan-kebaikan, falahu khairum minha, maka baginya itu akan ada kebaikan-kebaikan dari amal solehnya,
dari imannya, dari sedekahnya, dari perbuatan baiknya. Wahum min faza'i yawma izin aminun, dan mereka menghadap Allah tidak kaget, tidak takut. Mereka berada dalam keadaan aman, nyaman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aminun ini bukan hanya beriman tapi aman, nyaman. Maka orang yang tidak sholat itu tidak aman kehidupannya. Sholatlah. Saya selalu berpesan kepada anak-anak kita semua, anak-anak muda belia, belajarlah sholat. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah sebutkan kalau kita rajin sholat dan beribadah tidak kaget dengan semua peristiwa. Nanti ada peristiwa misalnya tiupan sangkakala pertama, semua mati, semua hancur. Dan pada sangkakala kedua semuanya musnah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua berharap semoga hidup di alam ini aman, nyaman, dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita meniru ini An-Namlu ini turunnya di Mekah. Ada ayat lain yang turun di Mekah seperti li'ila fi Quraisyin, surat Quraisy. Apa cerita Allah di dalam surat Quraisy itu? Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Telah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini orang berkasta, bahasa kita ini, orang hebat di Mekah. Bukan Arabiyun, bukan orang Arab Badu di Mekah, tapi saudagar-saudagar kaya, orang-orang terhormat. Bahkan mereka dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudagar-saudagar kaya, saudagar-saudagar yang tampan, wanita-wanita yang cantik. Apa kebiasaan mereka? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Telah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy, mereka tetap bepergian, berniaga, berdagang sampai dengan ke negeri Syam, ke Syria, ke Yaman, ke Yordania dan negeri-negeri lainnya. Tetapi mereka ini diakui oleh Allah hebat. Ini orangnya ganteng-ganteng, orangnya tampan-tampan, orangnya kaya-kaya, berkasta, mulia keturunannya. Mereka meskipun sibuk dalam dagang baik di musim panas maupun di musim dingin, mereka tetap menyembah Allah. Rabbun al-Bait. Jadi Tuhan pemilik Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maknanya, wahai kaum Quraisy, silahkan bepergian, berdagang kamu, berniaga kamu, berbisnis kamu, baik di musim panas maupun di musim dingin. Tapi jangan lupa ya, beribadah kepada Allah Tuhan pemilik Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang telah menghilangkan rasa lapar ketika kamu lapar, dan Allah lah yang memberikan rasa nyaman ketika kamu dalam keadaan takut. Ini syukur kemarin kita alhamdulillah sudah diberikan kembali 4 pulau. Banyak orang memperkirakan kalau sekiranya tetap bersikeras Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu tidak mau melepas, nah bisa saja terjadi peperangan berjilid-jilid di Aceh ini. Jadi alhamdulillah dengan turun tangan Presiden ditelaah kembali, dan sehingga pada hari Selasa kemarin telah tertutup pembicaraan mengenai 4 pulau yang itu adalah miliknya orang Aceh, yang hampir-hampir menjadi milik orang lain. Tetapi setelah dicari data yang akurat,
ternyata itu benar, pemiliknya adalah orang Aceh yang ada di Singkil. Nah, kita bersyukur pada Allah. Ini bukan berita ringan sebenarnya. Kalau sekiranya enggak jadi diberikan kembali, berarti terjadilah permusuhan antara Aceh dan Sumatera. Orang Aceh banyak di Medan, orang Medan banyak di sini. Kan enggak bagus. Nanti terjadi perang saudara. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Setiap ada peristiwa, Allah yang menyelesaikannya. Apapun pekerjaan kita ini, pegawai negeri, TNI, Polri, dan semua perangkat di pemerintahan, itu selalu yang pertama bicaralah secara dingin tapi tegas, bukan dingin tapi pengecut. Nah, ini kita juga berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah mengadakan demonstrasi menolak kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Kemudian Pak Tito Karnavian akhirnya membaca kembali dan patuh kepada Presiden, sehingga hari Selasa kemarin itu tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa itu benar miliknya orang Aceh. Ini dalam Al-Quran kita diperintahkan bersyukur, karena ketika terjadi perselisihan, perdebatan, pertengkaran, ujung-ujungnya berperang. Kata Allah dalam Al-Quran, perang itu kamu benci sebenarnya, tapi suatu saat harus terjadi. Maka kita jangan terlanjur dulu di dalam berbicara, santun dulu di dalam berbicara, kemudian hal itu bisa selesai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kalau kita melihat, kalau kita benar-benar membawa kebaikan, tidak merampas, tidak mengambil hak orang lain, itu aman di dunia dan aman di akhirat. Wahum min faza'i yawma izin aminun. Sampai dengan ke hari kiamat pun tidak kaget, tidak takut. Karena mengapa? Dia hadir membawa iman. Bil imani wal amalus solih falahul jannah. Siapa saja yang hadir dan datang menghadap Allah di yaumil mahsyar dengan membawa iman dan amal soleh, falahul jannah, maka dia termasuk hamba-hamba yang masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedah tan taubat yang golom mati, yo golom menceringan alam dunia, yo golom ke pesok pakaian putih, yo golom ke pein dalam kerendah. Inilah makna dari ayat yang sedang kita bahas. Bawa iman, bawa amal soleh. Jika ada kekurangan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita akan hadir di yaumil mahsyar nanti bil imani wal amalus soleh, dengan iman dan amal soleh. Kita mudah-mudahan soleh di dunia dan juga soleh di hari akhirat nanti. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan